Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita kembali bertemu dalam ibadah online Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Sekina Glory Singkawang. Salam damai sejahtera Kristus melingkupi kita semua. Amin saudara. Kita datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini untuk kami bersyukur menaikkan pujian sembah kami kepada Engkau. Serahkan hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak hal Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Ada banyak hal kami boleh alami bersama dengan Engkau. Kau berbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, terima kasih Tuhan, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Hati kami bersyukur, hati kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Syukur, syukur, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan. Amin, 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 amin. Mari naikkan pujian kita, sembahan kita kepada Dia. Nyatakan rasa syukurmu kepada Tuhan. Nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur Bapa. Amin. Buat kasih setiamu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, amin, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Yesus. Di saat kami bersyukur kepada Engkau, kami boleh merasakan kekuatan baru, semangat yang baru, sukacita di dalam Engkau. Kasih buat semua kasih kebaikan. Kami boleh naikkan pujian kami boleh naikkan penyembahan kami. Biarlah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau hadir di tengah kami. Tuhan, setiap jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang naikkan pujian ini di hadapan-Mu, mereka juga boleh diberkati oleh Engkau Tuhan. Mereka boleh merasakan kehadiran-Mu. Mereka boleh merasakan kuasa di dalam mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya Tuhan untuk kami menerima firman Tuhan. Saatnya Tuhan untuk kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah setiap hidup kami. Jamah telinga pendengaran kami. Jamah akal pikiran kami, terlebih jamah hati kami. Dimanapun kami berada, jemaat-Mu dimanapun berada. Kuasa dan roh Tuhan ada bersama dengan kami semua.
Kuasai pikiran kami, akal pikiran kami, konsentrasi kami. Setiap intimidasi kuasa kegelapan roh jahat udara yang mengganggu merongrong, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari berfirmanlah Engkau di dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu atas kami. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi jawaban buat setiap kami yang siap untuk menerima dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu. Kami siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar hari Minggu ini? Sama-sama katakan luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari pegang Alkitab kita ya. Yang tentu kita sudah siapkan. Pegang Alkitab kita untuk kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah malam hari ini atau hari ini saat ini akan berbicara tentang otoritas rohani orang percaya. Sekali lagi saudara, firman Allah pada malam hari ini otoritas rohani orang yang percaya. Sama-sama di rumah atau dimanapun engkau berada, kita berkata tema firman Allah malam ini yaitu otoritas rohani orang yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita membuka di dalam kitab Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Yosua 1 ayat yang ketiga. Bersama-sama kita baca firman Tuhan ini sekali lagi. Yosua pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu diberi otoritas oleh Tuhan. Otoritas rohani telah diberikan oleh Tuhan buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya, yang beriman kepada Dia, kepada Yesus Tuhan kita. Mungkin ada yang bertanya, apa itu otoritas? Otoritas itu adalah wewenang, kuasa, ya, wewenang atau kuasa. Jadi kepada kita itu sudah diberikan wewenang, sudah diberikan kuasa, otoritas oleh Tuhan. Nah, otoritas apa, saudara? Otoritas apa, wewenang apa, kuasa apa yang Tuhan sudah berikan buat saya, buat saudara semua? Otoritas rohani apa yang Tuhan sudah berikan yang sesungguhnya sudah menjadi milik kita itu? Nah, saudara, otoritas yang dimaksud di sini yaitu otoritas untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Menerima semua yang Tuhan sudah janjikan buat kita. Apa yang Tuhan sudah janjikan?
Kita perhatikan di dalam Yosua pasal 1, di sana dikatakan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Firman Tuhan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel yang waktu itu kemudian dipimpin oleh Yosua untuk masuk tanah Kanaan, yang saat itu mereka ada di padang gurun. Tuhan bilang kepada umat Israel melalui hambanya Yosua, setiap telapak kaki, setiap tempat di mana telapak kakimu berpijak, itu semua aku berikan kepadamu. Bisa katakan amin? Berarti ketika mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan dan kemudian sampai ke tanah Kanaan, jadi semua tempat di mana ada kaki mereka berpijak, Tuhan bilang, ku berikan kepadamu. Haleluya. Amin, saudara. Ku berikan kepadamu. Semua ku berikan kepadamu. Apa itu, saudara? Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, saudara, di padang gurun, ya, perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Firman Allah berkata apa? Ketika mereka berjalan di waktu malam, ada tiang api yang menyertai mereka, yang bersama dengan mereka. Ketika mereka berjalan di waktu siang, ada tiang awan. Luar biasa, saudara. Berarti siang malam ada kuasa penyertaan Tuhan bersama dengan orang Israel. Amin, saudara. Bukan cuma siang, siang malam. Artinya apa? Setiap waktu ada kuasa penyertaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan yang berikut apa, saudara? Setiap tempat, berarti, saudara, ketika orang Israel menuju ke tanah Kanaan, mereka akan melewati, mereka akan menginjak dan melewati dan bertemu dengan musuh-musuh, lawan-lawan mereka. Ada bangsa Amalek, ada bangsa Midian, ada orang Yeriko, ada bangsa Ai, dan masih banyak lagi, saudara. Ada Moab dan lain sebagainya, saudara. Mereka akan temukan di tengah jalan, saudara. Dan firman Allah bilang, firman Allah katakan bahwa kepada orang Israel Tuhan beri kuasa untuk menang atas semua lawan dan musuh. Itu otoritas rohani, saudara. Ya. Bahkan kemudian, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 105, Mazmur 105 ayat yang ke-11. Mazmur 105 ayat 11. Saudara perhatikan baik-baik firman Allah. Firman-Nya. Jadi firman Allah, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ini otoritas untuk menerima janji-janji berkat Tuhan. Bukankah kita tahu bersama bahwa di tanah Kanaan itu, di sana sudah tersedia susu, madu, anggur, dan banyak lagi berkat kesuburan di tanah Kanaan. Dan Tuhan bilang, itu kuberikan kepadamu. Bahkan di ayat ini dikatakan apa? Menjadi milik pusaka. Waduh, luar biasa. Berarti berkat-berkat ini memang otomatis menjadi hak kita. Milik pusaka. Waris kita, saudara. Gak ada yang bisa mengganggu gugat itu, saudara. Kalau milik pusaka, itu gak ada yang bisa mengganggu gugat. Dan Tuhan berikan itu kepada kita. Perhatikan baik-baik. Ini namanya otoritas. Amin, saudara. Kuasa menyertai kita.
kuasa penyertaan Tuhan, kuasa menang atas lawan musuh, setan, kuasa untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Ini Tuhan sudah berikan buat kita. Saudara, suatu ketika ada seorang bapak tua. Dia berkunjung, tibalah dia di satu kampung. Dia masuk di kampung itu, saudara. Ini Pak tua ini, dia bertamu di satu rumah. Tetapi yang terjadi apa? Orang di rumah itu menolak dia. Kenapa? Karena kondisi dia yang sangat memprihatinkan. Pakaian compang-camping, rambut aut-autan, seperti pengemis ini bapak tua ini. Dan dia pindah rumah yang satu ditolak. Dia pergi ke rumah kepala desa juga ditolak. Semua rumah yang dia singgahi di kampung itu menolak dia karena kondisinya. Dan akhirnya apa, saudara? Sebelum dia meninggalkan kampung itu, ternyata di ujung kampung itu ada sebuah gubuk yang sudah cukup reot, saudara. Dan di situ tinggallah seorang janda miskin. Pak tua ini mampir di situ. Ketika dibukakan pintu, ternyata keluarlah seorang ibu janda tua. Ibu janda ini melihat kondisi bapak ini, saudara, yang sudah kelihatan betul-betul sangat memprihatinkan. Diajaknya untuk masuk. Kemudian dia beri minum. Kemudian dia beri makan. Kemudian dia gantikan pakaian karena sudah compang-camping. Dan ketika bapak ini segar kembali, saudara, dia pamit kepada ibu ini. Dengan segala kebaikan sudah diberikan ibu janda ini. Dan kemudian bapak ini akhirnya pamit. Walaupun sudah malam dia pamit pergi. Yang terjadi selanjutnya apa, saudara? Pagi-pagi buta, pagi-pagi subuh, gempar itu kampung itu. Saudara tahu kenapa? Karena ternyata pagi-pagi sekali itu, baginda raja yang duduk di atas kuda kebesarannya itu, yang kemudian diikuti dengan pengawal-pengawalnya, mereka masuk ke kampung itu. Tetapi yang terjadi apa? Sang baginda raja yang ada duduk di kuda yang besar itu, saudara, dia terus melewati rumah lepas rumah di situ. Dia tidak mempedulikan orang-orang yang ada di kampung, dia terus melewati. Sampai akhirnya di ujung kampung, saudara, tiba-tiba sang baginda ini berhenti dan kemudian dia turun. Betapa kagetnya sang ibu janda tua ini, dia keluar dari rumah reotnya itu, saudara, gubuk itu. Dan kemudian, saudara, dia lihat sang baginda masuk. Mau masuk ke rumah itu. Kaget ini ibu janda ini. Kemudian sang baginda raja bertanya, "Ibu kenal dengan saya? Bu, kenal dengan saya?" Ibu janda bilang, "Tidak." "Coba lihat, ibu kenal dengan saya?" "Tidak," kata ibu janda ini. Akhirnya sang baginda raja berkata, "Ibu ingat tadi malam ada seorang bapak tua yang datang di rumah ibu, yang kemudian ibu memberi makan, memberi minum, memberi ganti pakaian. Ibu ingat, oh iya tadi malam katanya ada seorang bapak, tetapi setelah itu dia pulang, dia pergi lagi." "Bu, bapak tua tadi malam itu adalah saya." Kaget ini. Rupanya sang baginda raja menyamar. "Itu saya. Saya datang untuk membalas budi." Kemudian ibu janda ini mempersilahkan baginda raja ini untuk masuk ke dalam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baginda raja langsung bertanya, "Ibu, apa yang ibu perlukan?" Kemudian sang baginda raja, saudara, dia mengambil tongkat. Dia ingat gelas mangkuk yang dia minum, dia sentuh dengan tongkatnya. Tahu-tahu mangkuk itu berubah jadi emas.
Dia sentuh itu piring yang dia makan tadi malam, berubah jadi emas. Dia sentuh lagi itu wajan tempat memasak air panas, berubah menjadi emas, saudara. Ibu janda ini terkaget-kaget. Raja kemudian bertanya, "Ibu, apalagi yang ibu mau minta dari saya?" Ibu ini kemudian dengan bijaksana tapi dengan kerendahan hati, dia berkata, "Terima kasih Sang Baginda Raja. Saya tidak akan meminta lagi untuk Baginda Raja merubah ini benda-benda perkakas di rumah ini menjadi emas. Jika Baginda Raja berkenan, saya boleh minta tongkat Baginda Raja." Kaget juga Baginda Raja. Kenapa, saudara? Karena ibu ini berpikir, kalau tongkat ada sama dia, maka apa saja dia sentuh, apa saja dia mau, itu bisa terwujud. Kenapa? Karena tongkat otoritas itu sudah ada sama ibu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam kita itu sudah ada tongkat otoritas, yaitu apa? Untuk menerima semua janji berkat Tuhan, menerima penyertaan, kuasa penyertaan Tuhan, menerima kuasa perlindungan Tuhan, menerima kuasa menang atas musuh dan lawan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara tahu di dalam Markus 3 ayat 14 dan 15 ya, kita hari-hari ini kan sedang berperang dengan musuh, yaitu virus corona ya. Belum lagi dengan musuh-musuh persoalan tantangan yang lain ya. Ada banyak lawan musuh kita. Saudara, Markus 3 ayat 14-15. Coba kita buka dan kita baca ini. Injil Markus pasal yang ketiga, Injil Markus pasal 3, silakan saudara membuka ayat firman Tuhan ini. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 14, sudah? Ya, Injil Markus pasal 3, ayat yang ke-14, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ia menetap, ayat 14-15, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Perhatikan ayat 15. Dan diberinya kuasa untuk apa? Mengusir setan. Amin. Jadi kita punya otoritas untuk usir setan, untuk usir lawan, untuk usir musuh. Musuh sakit penyakit, musuh masalah, musuh persoalan. Ternyata di dalam kita itu sudah punya otoritas untuk usir semua itu. Lawan dan usir. Di mana Allah berkata dalam kitab Yakobus 4, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa iblis bisa lari? Ketika kita, karena kita yang usir. Kenapa kita berani usir? Karena di dalam kita ada kuasa. Amin, saudara. Ada otoritas rohani. Jadi pegang baik-baik ini, saudara. Yakini baik-baik. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jujur, saudara ya, jujur, banyak kali kita orang yang percaya hari-hari ini, siapapun tidak terkecuali anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, banyak kali kita kalah. Benar, banyak kali kita kalah. Kalah melawan musuh. Sehingga ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, kecemasan itu menguasai pikiran dan hati kita. Menyebabkan kita tidak tenang. Kemana-mana tidak tenang. Ada apa-apa tidak tenang, ada sesuatu tidak tenang dan lain sebagainya.
Saudara perhatikan firman Tuhan. Sebenarnya ya, kita baca lah ya di dalam kitab 1 Samuel 4 ayat 8, 1 Samuel 4 ayat 8. Mari kita lihat firman Tuhan. 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-8. Ayat 8 berkata demikian. Celakalah kita. Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Nah, 1 Samuel 4 ayat 8. Pada waktu itu, orang Israel sedang berperang dengan musuh mereka, orang Filistin. Ketika mereka sudah ada di medan perang, tentara musuh yaitu tentara Filistin berkata satu dengan yang lain, celaka kita. Ini tentara musuh berkata, celaka kita. Siapa bisa lawan Allahnya orang Israel? Siapa yang bisa lawan orang Israel? Bukankah di dalam mereka itu, bersama mereka itu ada Allah yang sudah menolong mereka, memberikan tulah di Mesir, melepaskan mereka, memberi kemenangan dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Jadi saudara tahu sebenarnya musuh orang Filistin itu, musuh kita, lawan kita itu sudah ketakutan dengan kita. Sebelum berperang, sebenarnya musuh sudah tahu persis. Tidak bisa mereka menang lawan kita. Kenapa? Karena ada sesuatu dalam diri kita. Musuh aja tahu bahwa di dalam kita itu sebenarnya ada otoritas rohani. Ada kuasa Allah yang bersama dengan kita, yang bahkan ada dalam kita. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi dalam kitab 1 Samuel ini, saudara? 4 ini. Ayat 10, perhatikan. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Aneh, saudara. Sebelum perang, musuh sudah tahu mau kalah. Sudah gemetar dulu itu musuh dengan orang Israel. Udah tahu kayaknya mau kalah kita ini. Karena di dalam mereka itu ada kuasa yang luar biasa di sana. Ada Allah. Ada Allah Yehova yang menyertai mereka dari Mesir. Ada bersama mereka. Tapi karena sudah di medan perang, berperang mereka. Yang kalah justru bukan musuh, tapi orang Israel. Yang tewas 30.000. Waduh, bukan sedikit tuh, banyak sekali yang mati. Saudara, hal yang sama identik banyak kali terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan hari-hari ini. Sebenarnya lawan kita itu tahu bahwa di dalam kita itu ada otoritas rohani, ada kuasa yang dahsyat, ada kuasa yang luar biasa. Musuh sudah tahu, setan sudah tahu persis siapa kita ini, anak-anak Tuhan. Siapa kita ini, orang yang percaya kepada Tuhan. Setan tahu persis. Cuma banyak kali saudara, kita justru mengalami kekalahan ketika kita berperang. Saudara ingat peristiwa orang Israel mau merebut kota Yeriko? Ketika diutuslah mata-mata masuk ke tengah kota sebelum penyerangan itu terjadi. Dan mereka diselamatkan oleh seorang wanita. Dan berkatalah wanita itu kepada mata-mata itu, sebenarnya, lihat ya kata wanita ini, kami itu sudah ketakutan, sudah gemetar dengan kalian itu. Sebenarnya kami orang Yeriko ini, tentara Yeriko ini sudah ketakutan, sudah gemetar.
dengan kalian. Lihat ya. Musuh itu sudah takut dengan kita. Karena apa? Karena mereka tahu ada apa di dalam kita ini. Cuma kenyataan banyak kali terjadi. Kita kalah, saudara. Kenapa? Tapi mari lewat firman Allah malam hari ini, kita sama-sama bangkit. Amin, saudara. Kita bersama-sama hari-hari ini tampil sebagai pemenang-pemenang dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mari kita akan lihat firman Allah pada saat ini, saudara. Ada beberapa langkah yang akan kita lakukan supaya otoritas rohani itu ada di dalam kita, dan kita gunakan otoritas itu untuk menang terhadap kita hadapi hari-hari ini. Ya. Jadi langkah-langkah untuk kita menerima untuk otoritas rohani itu beroperasi dalam hidup kita, bekerja secara maksimal sehingga kita tampil sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang hari-hari ini. Yang pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam Yesaya 59. Mari buka ayat firman Tuhan Yesaya 59. Ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jadi yang pertama, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata penyebab paling mendasar, saudara, kenapa otoritas rohani itu tidak ada dan tidak berfungsi maksimal dalam hidup kita, karena di dalam kita itu karena kita hidup di dalam dosa. Ketika di hidup kita itu ada dosa dan kejahatan, jangan pernah berharap otoritas rohani itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya apa, saudara? Agar supaya otoritas rohani itu ada dalam hidup kita, kita harus berani ambil sikap lawan itu dosa, bertobat dari cara hidup yang lama. Apa, saudara? Kita buang segala dosa dan kejahatan kita. Kita mesti menang atas dosa. Amin, saudara. Datang dan mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kita yang masih terikat dengan dosa, apapun itu dosa, saudara, minta ampun kepada Tuhan. Apapun pelanggaran kita, datang dan minta ampun kepada Tuhan. Sungguh-sungguh minta penyucian dan pengudusan dari Tuhan, agar supaya otoritas rohani itu beroperasi dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Bagaimana otoritas rohani itu ada berfungsi dalam hidup kita. Kita mendapatkan itu, otoritas rohani itu. Yohanes 1 ayat 12. Cepat kita baca firman Tuhan ini. Yohanes 1 ayat 12. 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Mereka yang percaya di dalam namanya, kepada mereka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi langkah yang kedua, saudara, pastikan bahwa di dalam diri kita ini ada pastikan bahwa kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Kita ini adalah orang yang menjadikan Tuhan itu juru selamat dalam hidup kita. Dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita, maka saudara, kepada kita diberi status anak-anak Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, berarti orang itu adalah orang yang menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya. Jesus is number one. Yesus adalah nomor satu. Yesus memerintah dalam hidupmu, dalam hatimu. Jesus reigns in my heart, in my life. Dia memerintah, berkuasa penuh. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita menerima otoritas rohani itu, Yesus saja yang memerintah dalam hidup kita. Yesus yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Haleluya. Jadi kita berjalan kemana-mana saudara, ada Yesus dalam hidup kita. Yesus yang ada dalam hidup kita. Yesus yang menguasai hidup kita. Yesus yang memerintah dalam hidup kita. Yesus memerintah pikiran kita. Yesus memerintah hati kita. Yesus memerintah perkataan kita. Yesus mengendalikan perbuatan kita. Itu saudara, pasti ada otoritas rohani dalam hidupnya. Yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi saudara, kita yang mati dan bangkit di dalam Yesus, kita beroleh persekutuan dengan Kristus. Yang ketiga, langkah ketiga saudara, untuk kita menerima otoritas itu, dan otoritas itu berfungsi maksimal dalam hidup kekristenan kita. Yang ketiga itu adalah persekutuan, hidup bersekutu dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Ayat 7 saja. Kita baca ayat 7 saja. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini berbicara tentang diam, tinggal. Ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ini dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, di mana kita memiliki kehidupan yang erat dekat dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui persekutuan, penyembahan dan ibadah kita dengan Tuhan. Secara pribadi, dalam keluarga, mesbah pribadi, mesbah keluarga, mesbah jemaat Tuhan yang dibangun setiap hari. Itu berarti kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan kemudian dikatakan selanjutnya, dan firman-Ku tinggal di dalam, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi ini berbicara lagi saudara tentang persekutuan. Jadi persekutuan kita di sini itu berbicara doa, pujian, penyembahan dan firman.
firman, doa, pujian, penyembahan. Inilah yang dimaksud dengan persekutuan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu ya, kita mengerti, kita tahu bahwa kita ketika menjadi percaya, kita tahu itu ya, bahwa kita itu memiliki otoritas ya. Kita tahu, sebatas tahu bahwa kita punya otoritas setelah kita percaya. Tetapi saudara, sebatas mengetahui ada otoritas itu belum merupakan satu jaminan langsung untuk kita memiliki otoritas itu dan menggunakan otoritas itu. Jadi otoritas rohani, wewenang kuasa itu akan betul-betul kita miliki dan kita gunakan, yaitu ketika kita hidup bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Kalau otoritas rohani itu saudara cuma sebatas kita paham dan tahu, wah. Tapi mari hari-hari ini hiduplah bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Maka percayalah otoritas rohani itu, wewenang kuasa Allah itu akan bersama terus dengan kita. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang 4, Galatia 4 ayat 1, Galatia 4 ayat 1, Galatia 4 ayat 1. Puji Tuhan. Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Nah, ini saudara berbicara tentang ahli waris. Saudara dapat hak waris ketika engkau memiliki status sebagai anak. Ya. Kita anak. Maka warisan orang tua itu otomatis menjadi milik kita. Amin, saudara. Ya, karena kita berposisi sebagai anak, maka warisan dari orang tua otomatis jadi milik kita. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hidup kita terus hanya seperti sebagai anak, tidak bertumbuh. Nah, firman Allah berkata di sini, saudara, itu kita sama seperti hamba, ya. Sama kita seperti hamba. Padahal kita itu adalah tuan sebenarnya yang mempunyai itu warisan. Maksudnya apa di sini, saudara? Hal yang keempat, saudara, yang kita perhatikan di sini, bagaimana supaya otoritas rohani itu ada dalam diri kita, yaitu kita mesti bertumbuh dewasa. Katakan apa? Bertumbuh dewasa dalam rohani kita. Nih. Movement to the next level. Ya. Kita mesti bergerak dalam pertumbuhan rohani, dalam level-level rohani yang makin naik, yang makin meningkat. Ketika engkau dewasa rohani, saudara, maka otoritas rohani yang merupakan warisan itu otomatis akan menjadi milik kita dan kita dapat menggunakan otoritas rohani. Mari berlomba-lomba hari-hari ini untuk kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Mari hari-hari ini kita berjuang, bergerak bersama-sama, saudara, dalam satu kegerakan pertumbuhan rohani hari-hari ini. Secara pribadi, dalam keluarga saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Kita bergerak, bertumbuh bersama dalam pertumbuhan rohani. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah otoritas rohani itu akan menjadi milik kita. Dan kita dapat menggunakan itu, dapat menggunakan otoritas rohani kapan saja, di mana saja. Otoritas kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi pemenang-pemenang hari-hari ini. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Penyakit datang, dalam nama Yesus ada otoritas. Lawan itu penyakit, sembuh kita. Amin. Dalam kekurangan, kita punya otoritas untuk apa? Menerima janji Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dalam bahaya, kita minta tiang awan, tiang api. Ada di dalam kita itu otoritas. Tuhan, tolong sertai saya. Jaga dan lindungi saya. Maka Tuhan pasti jaga dan lindungi kita. Kenapa? Karena otoritas itu ada dalam diri kita.
Setan mau nakuti kita, lawan dia, saudara. Kenapa? Karena setan sebenarnya sudah tahu bahwa di dalam kita ada kuasa yang hebat dan luar biasa. Maju lawan itu musuh. Puji Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang berkemenangan karena ada otoritas rohani dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Coba katakan di samping kiri kanan kita ya. Miliki otoritas dari Tuhan. Katakan di samping kiri, ada otoritas rohani dalam hidupmu. Kemudian katakan dalam diri saudara sendiri, di dalam saya ada otoritas rohani. Haleluya, ada otoritas rohani yang memberi jaminan kepada kita untuk disertai, dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Untuk kita, otoritas itu adalah jaminan untuk kita menang melawan musuh. Otoritas rohani adalah jaminan untuk kita meraih yang akan buat kita saat ini, nanti, dan akan datang, bahkan sampai di Yerusalem baru nanti. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara, kita akan mau berdoa sebelum kita nyanyikan pujian. Ya, saudara tutup mata jasmani saudara dulu. Saya rindu mau berdoa untuk kita semua malam hari ini. Tuhan, Engkau sudah berjanji bahwa berkat-berkat sudah tersedia atas kami. Saudara, apa pergumulanmu hari-hari ini? Apa pergumulan kita hari-hari ini? Apa musuh kita hari-hari ini? Siapa lawan kita hari-hari ini? Masalah, tantangan, penyakit, apalagi saudara, kekurangan. Dengar baik-baik, ada otoritas rohani yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Miliki secara maksimal otoritas rohani ini, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggalkan dosa perbuatanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buang semua itu. Minta ampun kepada Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berkuasa penuh dalam hidupmu. Hidup dalam persekutuan secara konsisten dengan Tuhan. Dan bertumbuhlah menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa dalam kehidupan iman dan rohani. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong jemaat Tuhan semuanya. Yang lemah hamba berkata di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Bahkan yang sakit, di dalam nama Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Di dalam keadaan yang susah, cemas, takut, di dalam nama Yesus kami menang. Kami menang dengan ketakutan, kami menang dengan kepanikan, kami menang dengan kesusahan di dalam nama Yesus Kristus. Ada otoritas dalam kehidupan kami untuk menang dalam setiap masalah persoalan kami. Ada masalah dalam rumah tangga, di dalam nama Yesus kuasa pemulihan bekerja menjamah setiap hati suami-suami, istri-istri yang ada di rumah di dalam nama Yesus, sehingga ada kelepasan, ada kebebasan, ada pemulihan dalam rumah tangga kita. Haleluya, haleluya. Terpuji bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Kami diberkati malam hari ini di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan sekaligus akhiri ibadah online kita pada malam hari ini. Bersama-sama dengan iman kita menyanyikan yang ku yakin Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Mari katakan saya diberkati Tuhan malam ini. Saya diberkati Tuhan malam ini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku. Katakan bersama dengan iman. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, amin, 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 daripada malapetaka, sehingga kesakitan apa tidak menimpa aku. Mari dengan iman ya, mari dengan penuh sukacita, dengan kebebasan kita menyatakan di dalam doa Yabes ini, melalui nyanyian pujian doa Yabes ini, bahwa berkat Tuhan juga sudah tersedia untuk kita. Pertolongan, kesembuhan, pemulihan sudah tersedia buat kita semua. Amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Sama-sama katakan, ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Mari boleh angkat tangan. Dan memperluas daerahku. Katakan dengan iman. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, haleluya, daripada malapetaka, amin, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Boleh angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan buat semua. Terimalah janji berkat dari Tuhan buat kita semua. Dan diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati bisnismu, diberkati karirmu. Amin, haleluya. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, haleluya, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amen. Haleluya. Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. 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 Amin. Sampai ketemu dan berjumpa di dalam malam doa, ujian penyembahan dan malam pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Amin.